Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen nunjukin perabotan gue. Ya, sekali nunjukin setup lah dikit-dikit. Mungkin kemarin sempet ada yang nanya setup terbarunya gimana bang. Nah, ini gue pengen nunjukin. Sebelumnya kan gue pernah bikin video yang tentang setup yang sebelumnya. Itu yang lama banget. Sekarang gue bikin yang terbarunya lagi. Dan di sini gue pengen kasih tahu audionya itu gue direkam pakai Sony SM02 yang gue pakai sekarang ini. Tuh ya. Pakai paperclip coy. Gak apa-apa lah, yang penting bisa nempel. Kalian ngetes juga kualitas audio dari Sony SM02 gimana sih suaranya kalau buat kayak gini ya kan. Oke, langsung aja. Untuk setup pertama yang pengen gue tunjukin adalah komputer. Ya, ini dia. Nah, komputernya di sini gue pakai 3 screen. Di sini gue lagi pakai Audacity ya buat ngerekam dubbing gue atau buat ngerekam suara gue. Nah, kenapa gue pakai 3? Keperluannya gini, kalau buat ngurusin audio, atas buat mixer, bawah buat timeline. Kalau gue begitu settingannya, karena kalau gue pakai 2 doang, karena resolusi ya, jadi nggak bisa fader banyak. Ini kan lumayan banyak fadernya, jadinya gue nggak bisa maksimal gitu untuk speed. Karena gue orangnya betean gitu, kalau misalkan buka tutup bete banget gue. Jadi mau nggak mau, gue pakai lagi monitor gue yang lama. Sebelumnya gue nggak pakai, sebelumnya gue itu cuma 2 aja. Terus karena kebutuhan yang menuntut untuk ditambah, akhirnya gue tambah lagi monitor lama gue pakai lagi. Nah, kalau untuk kebutuhan audio, di atas untuk mixer biasa, bawahnya buat timeline. Kalau buat streaming, sebelah sini buat yang pengen di streamingin, sebelah sini buat software streamingnya, sebelah sini biasanya buat tampilan websitenya kayak misalkan YouTube ataupun Facebook. Nah, kalau untuk tampilan meja memang agak sedikit berantakan ya, karena nggak gue rapin dan gue juga orangnya jarang rapin meja, jadi kelihatannya agak sedikit berantakan. Ya begitulah, namanya juga lelaki yang masih membara semangat jiwa mudanya, jadinya hidupnya berantakan sama seperti mejanya. Oke, kemudian itu tadi untuk setup screen ya. Ada komputer, kita bawah, di bawahnya ada komputer yang lumayan kisruh juga ya, berantakan di sini. Ini komputer badaknya, speknya 2 core aja, nggak usah banyak-banyak karena juga pekerjaan gue nggak menuntut sampai sana. Makanya gue di sini masih pakai 2 core. Untuk kelistrikannya di sini ada staff wall buat 1000 Newton ya, 1000 Newton. Ini tuh udah gue custom alias udah gue oprak-aprik sendiri karena gue orangnya hobi banget gitu ya, ngoprek. Nah, ini gue punya solderan tuh, lebih ngoprek, jadinya kebanyakan yang ini. Kabel-kabelnya juga kalau mau dilihat lumayan berantakan, tapi ini udah gue bikin semaksimal mungkin ya, udah gue bikin sepraktis mungkin, karena nanti dikontrol di sini semua meja gue, semua peralatan gue yang ada di meja ini, kontrolnya dari sini nih, matiin nyalanya. Ini jadi berkata masternya lah, tuh mulai dari monitor, komputer, speaker, interface, mati nyalanya dari sini, supply listrik. Nah, kalau untuk listrik situ ya. Dan kemudian kalau kita lihat detail ke meja, di sini biasanya buat naruh mikrofon, di sini buat nulis-nulis biasanya, makanya masih ada buku. Kadang-kadang headphone gue geletakin di sini, dan ini ada beberapa stationery. Ini gue punya pick segini banyak. Tadinya punya 2 box gara-gara teman pada datang betak. Minta sih sebenarnya, bukan betak, jadinya berkurang lama-lama. Ya tinggal 1 box. Tadi gue punya 2 box sebanyak itu. Dan ini kamera yang biasa gue pakai buat streaming, gue pakai ini action cam, cuman gue jadiin webcam. Biasanya gue taruh tengah. Kalau nggak dipakai taruh pinggir karena kabelnya ngewer ngalingin layar. Speaker masih sama, masih pakai Yamaha HS5, masih pakai DS5A. Gue belum nambah karena gue masih headphone maniak. Ini standnya swing arm ya, arm stand. Nah, belakangnya gue kasih blue light alias LED strip. Ini juga gue masang sendiri, dan ini RGB, bisa diganti-ganti warna LED-nya atau warna cahayanya bisa gue ganti-ganti karena itu RGB. Kemudian udah sih gitu aja kalau buat di meja. Nah, kalau untuk di sini, nah ini rak buat peralatan audionya, kontrol audionya ada di sini semuanya. Nah, kalau di sini ada beberapa alat yang pengen kasih tahu. Yang pertama ini nih. Ini adalah buatan kedua gue. Sebelumnya gue buat yang pertama itu adalah monitor controller, cuman itu dia masih aktif, dan akhirnya gue bikin lagi yang pasif, karena yang aktif dulu itu gue bikin dia ternyata coloring buat mixing. Akhirnya gue nggak lanjutin prototipenya dan gue fokus yang ke pasif. Di pasif yang pertama gue bikinnya adalah masih unbalanced, jadi masih pakai RCA connection. Di sini fasilitasnya itu 3 stereo input dan 3 stereo output. Nah, ini prototipenya. Dan setelah gue rasa ini kurang, akhirnya gue upgrade lagi di sini. Ini buatan ketiganya. Yang ketiganya ini pasif, ini fasilitasnya hampir mirip. Cuman ini dia 5 stereo input dan 5 stereo output. Kalau lihat belakangnya juga
gitu ya. Ini sudah balance ya, sudah balance. Nah, lanjut akhirnya karena kebutuhan buat streaming biar nggak lepas pasang karena buat ngakalin loopback, akhirnya gue bikin lagi yang modelnya agak banyak. Di sini fasilitasnya itu 1 2 3 4 5 6 stereo output dan 6 ini 3 kali 2 ya. 6 stereo input. Nah, ini kalau untuk output, ini untuk input. Dan ini untuk headphone. Jadi headphone-nya itu udah gue rapihin di sini. Jadi masing-masing interface maupun mixer, headphone-nya udah gue satuin di sini. Jadi kalau misalkan gue mau pindah pakai sound card standbox, tinggal diputar aja gitu. Mau pakai fokusnya tinggal putar-putar aja. Jadi ini bener-bener kepake banget kalau buat gue, karena untuk ngatur monitoring biar gue nggak lepas pasang jack itu bikin bete juga. Nah, di sini masih sama, gue masih pakai Actron H4 untuk headphone-nya. Kabelnya di sini ya, kontrol di atas, kabelnya di bawah nih buat nyolokin ya. Jadi biar nggak riuh kabelnya di atas. Nah gitu, kalau untuk interface masih sama, masih pakai 2i2 Gen 3, ada Fast Track Solo, ada Standbox UR824, baru beli tahun ini, terus ada Tascam US 1641, biasanya dipakai. Kalau ini combine ya, Fast Track sama Tascam ini gua combine, jadi gue pakai jalur digital connection-nya untuk bikin video-video tutorial. Karena kalau gue pakai loopback itu kurang efisien, audionya kurang bagus, akhirnya gue bikin aja kayak gini. Karena Fast Track dan Tascam dia ada digital connection, yaitu SPDIF ya, Sony Philips Digital Interface. Nah, gue pakai itu. Nah, dubbing yang sekarang gue pakai kan pakai Sony SM02 nih, lagi rekam pakai Focusrite 2i2 Gen 3. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan mau dites, ini gue lagi jalan di DAW-nya. Sekarang misalkan mau di play, kecilin dulu ya biar nggak terlalu berisik. Nah, udah nyala. Ini sekarang lagi pakai HS. Kalau misalkan pakai DS, nah ini buat subwoofer. Ini biasanya gue buat printing atau loopback analog atau return ya. Pakai ini, tiganya pakai ini, dan ini buat speaker. Itu aja sih. Jadi buat ganti-ganti monitor. Nah, mixer ini gue pakai untuk multimedia. Kalau misalkan gue mau nyetel musik pakai handphone, tinggal colok ke sini. Nah, gitu aja. Nah, kalau mau lihat tampilan belakangnya tuh agak sedikit kusut memang, karena kabelnya banyak banget di sini. Kan dia kan fasilitasnya banyak, jadi kabelnya juga banyak. Lumayan makan banyak kabel dan duit juga sih sebenarnya. Nah, gitu. Kalau preamp, ini masih sering gue pakai Tube Ultragen 100. Biasanya kalau buat vokal gue pakai ini. Buat vokal, buat streaming ya, dubbing gue biasa pakai ini. Jadi kalau streaming yang teman-teman tonton, dubbingnya biasa gue pakai ini. Tube Ultragen ya, Ultragen 100 ya. Nah, kemudian untuk balik lagi ya. Di sini banyak banget perabotan sebenarnya. Ada headphone duniawi. Di sini headphone ada 4. Kebetulan gue headphone kurang lebih itu gue beli setahun sekali ya minimal. Karena kalau pakai headphone udah setahun gitu rasanya udah kurang enak audionya, dan akhirnya gue beli lagi. Kebetulan headphone yang murah-murah semua. Makanya gue masih sanggup buat beli headphone yang lain. Ini box mikrofon ada isinya semua. Di sini tempatnya Sony SM02, SM01. Di sini ada mikrofon M400, Behringer. Ada Behringer lagi, di sini ada beberapa mic murah, dan di sini juga masih ada mikrofon kondenser ya. Baru dikirim kemarin. Ada vintage, ini CM20 PSK, ini ada 58, 57 di sini. Itu aja sih perabotannya, nggak terlalu itu. Dan perkabelan duniawi di sini, ini kabel-kabel yang sering gue pakai, gue taruh sini. Jadi ini kabel sering gue lepas pasang, pasti gue taruh di rak, jadi biar gampang ambilnya. Ini gitar-gitaran. Nah, gitu aja sih kalau untuk setup, nggak ada yang istimewa banget. Dan kemudian di sini gantungan ya, jemuran. Nah, itu kabel-kabel yang jarang gue pakai, gue taruh situ. Gue ewer lah situ. Ewer ya, bukan di ewer. Bass, gitar, masih ada gitar lagi. Titipan ilahi semua itu boleh pinjam semua, bukan punya gue. Dan ini juga boleh minjem, semuanya boleh minjem kok, nggak ada yang boleh beli gue. Oke, jadi peralatan gue itu aja sih. Semuanya itu gue fungsikan sebagai memudahkan. Karena gue orang males gitu lepas pasang colokan listrik, akhirnya gue bikin alat ini biar nanti kalau misalkan udah selesai gue tinggal matiin dari sini. Kalau misalkan gue pengen simple ganti-ganti speaker pakai ini alat berfungsi banget. Soalnya kalau beli mahal, kalau custom ke orang juga mahal, dan akhirnya gue custom sendiri karena gue sering ngoprek. Makanya gue punya ini nih, avometer. Nah, ini paling sering gue pakai buat ngurusin listrik elektronik, buat ngukur-ngukur. Nah, jadi gitulah
perabotan gua di tempat ini yang biasa gua buat pakai streaming, biasa gua pakai buat ngolah audio di sini. Nah, jadi gue pengen nunjukin itu dia peralatannya beserta beberapa fungsinya. Jadi mungkin alatnya nggak terlalu banyak juga, dan yang gue pakai ini yang kepake semua. Bukan gak kepake, jadi semuanya yang ada di sini sering dipakai semua. Kalau nggak sering dipakai ngapain gue beli kan? Oke lah, mungkin cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Video ini bukan bermaksud untuk pamer peralatan, tapi peralatan yang gue beli di sini adalah peralatan yang biasa sering gue pakai untuk menunjang kebutuhan gue sebagai content creator dan kebutuhan gue untuk mengolah audio. Ya, semua alat ini gue beli melalui jerih payah, semua kerja keras gue. Akhirnya ada lebih bisa gue beli, ada lebih bisa gue beli. Itu aja sih. Semuanya itu butuh proses, nggak bisa instan. Karena sebelum gue memiliki semua ini, gue berasal dari nol ya. Semuanya itu berasal dari nol, dari belum punya apa-apa sampai punya beberapa alat. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video setupnya. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video gue. Sampai bertemu di video gue yang berikutnya. Goodbye.